Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali, saudaraku sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Gusti Kang Akarya Jagat. Sebelum kita mendalami topik malam ini, mari kita saling membalas salam dengan tulus di kolom komentar. Anda juga bisa menulis sholawat, doa, atau kata Rahayu sebagai tanda saling mendoakan kebaikan. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar pepatah kuno Jawa, urip mung mampir ngombe, yang berarti hidup ini hanyalah singgah sebentar, sekadar minum di warung peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan? Namun, bagaimana jika ada weton yang dipercaya tidak sepenuhnya berada di dunia, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui di akhirat? Sebuah weton yang seolah berjalan di antara dua gerbang. Nyata namun samar, hidup namun terasa bukan miliknya sendiri. Inilah misteri weton wage. Benarkah pemilik weton wage sering merasa terasing, tidak sepenuhnya diterima di dunia, namun juga dihantui bayangan gaib yang membawanya pada renungan akhirat? Weton wage sering dianggap berbeda. Dalam tradisi Jawa, wage adalah pasaran yang terletak di tengah lingkaran 5 hari. Berbeda dengan pon yang penuh karisma atau legi yang memikat rezeki, wage kerap digambarkan sendiri. Orang tua dulu menyebut wage itu tanggung, tidak di kiri maupun di kanan, tidak sepenuhnya berakar pada dunia materi, namun juga belum sepenuhnya menyatu dengan langit rohani. Karena itu, tak sedikit pemilik weton wage merasa hidupnya berat, penuh ujian, dan sering berjalan sendirian. Malam ini, mari kita gali lebih dalam, benarkah wage tidak di dunia dan juga tidak di akhirat? Atau justru wage menyimpan rahasia yang tidak dimiliki weton lain? 1. Wage hidup di antara dua alam. Saudaraku, menurut pandangan leluhur Jawa, wage sering disebut sebagai pancer sing rapuh, pusat yang ada, namun mudah goyah. Pancer adalah tiang penyangga dalam lingkaran 5 pasaran Jawa, legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Namun, wage berbeda. Ia seperti berada di tengah persimpangan, tidak benar-benar kuat menancap di tanah dunia, tetapi juga tidak sepenuhnya tenggelam ke alam gaib. Banyak pemilik weton wage merasakan kejanggalan hidup sejak kecil. Mereka sering merasa seperti tamu di dunia ini. Terkadang mereka bisa tertawa di keramaian, tetapi hatinya kosong. Mereka mungkin ikut hiruk-pikuk kehidupan, namun hatinya tidak betah, seolah ada panggilan dari kejauhan. Mereka bagaikan burung yang hinggap di dahan, sebentar menatap dunia, lalu terbang kembali ke langit entah kemana. Sesepuh Jawa percaya bahwa wage dianugerahi kepekaan batin yang lebih tajam. Mereka peka terhadap firasat, sering mendapat mimpi aneh yang penuh makna, bahkan bisa merasakan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata. Ada yang mendengar suara samar, ada yang melihat bayangan. Dan seringkali, apa yang mereka rasakan terbukti benar. Namun, kepekaan ini justru sering membuat wage terasing. Saat orang lain larut dalam tawa, wage justru sibuk dengan pikirannya sendiri, merenungi makna di balik kejadian yang baru saja dilihat. Saat orang lain melihat peristiwa biasa, wage menangkap tanda di baliknya. Mereka seolah berjalan dengan dua mata. Satu menatap dunia nyata, satu lagi menatap dunia gaib. Tidak jarang, wage pun merasa hidupnya penuh halangan. Karir yang hampir naik tiba-tiba runtuh. Pertemanan yang akrab tiba-tiba renggang. Cinta yang terjalin tiba-tiba berakhir tanpa sebab jelas. Semuanya seakan diputus oleh tangan tak terlihat. Lalu wage bertanya, apakah aku tidak sepenuhnya milik dunia? Tapi mengapa aku juga belum dipanggil ke akhirat? Namun, di balik semua itu, ada makna yang dalam. Leluhur berkata, urip iku sawang sinawang, hidup adalah sesuatu yang tampak berbeda tergantung dari sisi mana kita melihat. Wage diberi kesempatan untuk melihat dua sisi sekaligus, duniawi dan rohani. Wage bagaikan jembatan yang berdiri di atas sungai. Bisa dilalui orang, namun ia sendiri tak punya tempat yang pasti. Dari sini, wage sesungguhnya bukan sedang dikutuk. Mereka justru dipilih. Dipilih untuk merasakan rapuhnya dunia, agar hati tidak terlalu melekat pada gemerlap fana. Dipilih untuk sesekali menyaksikan bayangan akhirat, agar lebih cepat ingat pada Sang Pencipta. Wage memang bukan sepenuhnya di dunia, tetapi itu karena mereka sedang disiapkan untuk peran lain, sebagai pengingat, penyeimbang,
bahkan penjaga jalan bagi orang lain. Setelah memahami Wage sebagai jiwa yang berjalan di antara dua alam, mari kita lihat lebih dalam sisi lain perjalanannya. Wage bukan hanya tentang antara dunia dan akhirat, tetapi juga tentang kesendirian mistis yang selalu mengikuti mereka, bahkan di tengah keramaian. Dua Wage dan kesendirian yang mistis. Saudaraku, ada pepatah Jawa kuno, sepi ing rame, rame ing sepi, yang berarti sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Pepatah ini sangat lekat dengan jiwa Wage. Orang dengan weton Wage sering digambarkan berbeda dari lingkungannya. Di tengah pesta penuh tawa, Wage bisa merasakan sepi. Suara musik berdentum, gelak tawa membahana, namun hatinya hening, seolah ia hanya menjadi penonton yang tak sungguh-sungguh ikut bersuka cita. Sebaliknya, ketika duduk sendiri di tempat sunyi, Wage justru merasakan kehadiran banyak hal, suara-suara batin, bisikan gaib, bahkan seolah ditemani bayangan tak kasat mata. Kesendirian Wage bukanlah kehampaan belaka. Justru, ia adalah pintu sunyi yang terbuka menuju kedalaman batin. Dari kesunyian itu, Wage sering mendapatkan wejangan, wangsit, atau ilham yang tidak terduga. Banyak cerita tentang orang Wage yang tiba-tiba mendapat mimpi pertanda, atau firasat sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Bukan karena mereka mencari, melainkan karena kesunyian itulah yang membuat mereka lebih peka pada bisikan halus semesta. Namun, perjalanan ini tidak selalu indah. Banyak pemilik Wage merasa terasing sejak kecil. Mereka dianggap berbeda, dibilang terlalu pendiam, pemikir, bahkan aneh karena suka melamun sendirian. Tak jarang, Wage sulit mendapat teman yang benar-benar memahami isi hatinya, sebab bagaimana orang lain bisa mengerti rasa sunyi yang tak terjelaskan dengan kata-kata? Di balik kesendirian itu, Wage sebenarnya sedang ditarik oleh semesta untuk lebih dekat pada Sang Maha Kuasa. Dalam tradisi kejawen, orang yang betah dalam sepi biasanya lebih mudah menerima wahyu atau panggilan batin. Sunyi adalah ruang suci di mana manusia bisa benar-benar mendengar suara Gusti. Maka tak heran, banyak pemilik Wage yang akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih religius, spiritual, atau bahkan menjadi penasihat bagi orang lain. Seorang sesepuh di pedalaman Jawa pernah berkata, Wage iku kaya pawon, sepi nanging dadi panggonan geni urip. Wage itu seperti dapur rumah. Tampak sepi, tak ada yang memperhatikan, tetapi di sanalah api kehidupan dijaga. Artinya, meski Wage tampak sunyi dan terasing, justru dari kesunyian itulah kehidupan bisa terus menyala. Saudaraku, kesendirian Wage bukanlah kutukan, melainkan ruang latihan batin. Allah menjauhkan Wage dari hiruk-pikuk dunia, agar mereka bisa menemukan jati diri. Kesepian itu bagaikan gua sunyi tempat para pertapa dulu bersemadi. Dan Wage, sadar atau tidak, seringkali sedang menjalani laku itu, meski hidup di tengah masyarakat modern. Setelah memahami kesunyian Wage yang penuh makna, kini mari kita bergeser ke sisi lain perjalanan hidup mereka, urusan rezeki. Banyak orang Wage merasa rezekinya lambat, tertunda, bahkan sering seret. Apakah ini sebuah kesialan? Atau justru ada berkah tersembunyi di balik keterlambatan itu? Mari kita kupas bersama. 3 Wage dan rezeki yang tertunda. Saudaraku, ada pepatah Jawa yang sering dilontarkan para sesepuh, rejeki Wage kui kaya banyu mili, alon nanging ora kendhat. Rezeki Wage itu ibarat air yang mengalir pelan dari mata air kecil. Tidak deras, tetapi juga tidak pernah berhenti. Banyak pemilik weton Wage merasa hidupnya penuh ujian dalam soal rezeki. Sejak muda, Wage sering mengalami pasang surut keuangan. Teman-teman sebayanya mungkin sudah lebih dulu mapan, punya pekerjaan tetap, atau usaha besar, sementara Wage masih berjuang keras untuk sekadar bertahan. Tidak jarang, usaha yang dirintis dengan keringat dan doa pun mendadak macet tanpa alasan jelas. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Wage istimewa. Ketika rezeki itu akhirnya datang, biasanya datang dengan penuh berkah. Apa yang diperoleh Wage jarang habis sia-sia. Hasil jerih payahnya, meski tidak besar, sering membawa ketenangan, kecukupan, bahkan bisa digunakan untuk menolong orang lain. Inilah bedanya dengan mereka yang mendapatkan harta dengan cepat tetapi mudah hilang. Wage memang lambat, tetapi stabil dan penuh makna. Dalam kehidupan sehari-hari, Wage seakan dilatih untuk sabar.
Mereka diajarkan oleh semesta bahwa dunia ini bukan sekadar mengejar harta. Wage sering diuji dengan kesulitan agar hatinya tidak mudah rakus. Dan justru dari ujian itu, lahir kekuatan luar biasa, ketabahan. Banyak orang Wage yang, meski hidup sederhana, wajahnya tetap teduh, hatinya tetap ikhlas, dan langkahnya tetap ringan. Ada kisah tentang seorang petani Wage di Jawa Tengah. Bertahun-tahun ia menanam padi, tapi panennya selalu pas-pasan. Orang lain mungkin sudah menyerah, tetapi ia tetap tekun bekerja. Hingga suatu musim, tanahnya yang dianggap biasa saja ternyata menyimpan sumber air yang melimpah. Dari situlah ia justru menjadi petani paling berhasil di desanya. Orang-orang datang meminta nasihat, bukan hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga tentang hidup. Dari seorang Wage sederhana, lahirlah seorang sesepuh desa yang dihormati. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, Wage memang sering merasa rezekinya ditunda. Tetapi jangan salah, itu bukan tanda keburukan. Justru itu adalah cara Gusti mengajarkan Wage tentang kesabaran, keikhlasan, dan agar tidak melekat pada dunia. Sebab, seperti kata pepatah, sing sopo sabar lan rimo, bakal oleh lui saka sing dikira. Barang siapa sabar dan ikhlas menerima, ia akan mendapat lebih dari yang dibayangkan. Maka saudaraku, bagi Anda yang lahir Wage, jangan berkecil hati ketika rezeki terasa lambat. Ingatlah, Wage tidak pernah dibiarkan kelaparan. Meski datangnya tidak deras, rezeki Wage akan selalu cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk belajar, dan cukup untuk berbagi. Setelah kita memahami bagaimana Wage diuji lewat rezeki yang tertunda, kini mari kita melangkah lebih dalam. Wage bukan hanya diuji dalam urusan duniawi, tetapi juga sering diberi pertanda dari alam gaib. Banyak pemilik Wage yang akrab dengan mimpi, firasat, bahkan bayangan tentang kematian dan akhirat. Apa sebenarnya makna di balik semua itu? Mari kita lanjutkan, Wage dan bayangan akhirat. 4 Wage dan bayangan akhirat. Saudaraku, satu hal yang paling sering diceritakan tentang orang Wage adalah kepekaan mereka terhadap tanda-tanda gaib, terutama yang berkaitan dengan kematian. Banyak pemilik weton Wage yang sejak kecil sudah mengalami mimpi aneh. Mimpi berjalan di pemakaman, mimpi bertemu dengan leluhur yang sudah lama meninggal, atau mimpi melihat cahaya samar yang tak bisa dijelaskan. Bagi orang lain, mimpi itu terasa menakutkan. Tetapi bagi Wage, itu seperti panggilan yang terus datang, mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan sementara. Sesepuh Jawa mengatakan, Wage memang lebih dekat dengan bayangan akhirat. Mereka bagaikan cermin yang memantulkan tanda-tanda tentang kefanaan. Seringkali, Wage merasakan firasat sebelum seseorang meninggal. Ada Wage yang tiba-tiba merasa resah tanpa tahu sebabnya, lalu keesokan harinya terdengar kabar duka dari tetangga atau kerabat. Ada pula Wage yang merasakan kesedihan mendalam tanpa alasan, lalu ternyata benar ada musibah di sekitarnya. Semua itu bukan kebetulan. Wage memang diberi kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tak tertangkap panca indera biasa. Namun, tentu saja anugerah ini juga bisa menjadi beban. Banyak pemilik Wage merasa hidupnya berat karena bayangan akhirat selalu mengikuti. Ada rasa cemas, rasa bersalah, bahkan rasa takut yang sulit dihilangkan. Seolah-olah Wage terus diingatkan, jangan terlena dengan dunia, ingatlah akhirat, karena itu tujuan sejati. Meski begitu, sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Gusti. Wage dilatih untuk tidak terjerat oleh gemerlap dunia. Mereka ditempa agar hatinya lebih siap menghadapi kematian, yang pasti datang kepada setiap manusia. Ingatlah pepatah Jawa, sapa eling lan waspada, slamet uripe. Barang siapa yang selalu ingat dan waspada, hidupnya akan selamat. Wage diberi jalan khusus untuk selalu eling. Ingat, meski lewat cara yang membuat bulu kuduk merinding. Tak heran, banyak orang Wage yang akhirnya menekuni jalan spiritual. Ada yang menjadi guru ngaji, tabib penyembuh, atau penasihat masyarakat. Mereka seolah dituntun untuk menyalurkan kepekaan gaibnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wage bisa menjadi pengingat bagi orang lain bahwa dunia ini fana, bahwa hidup bukan hanya soal harta dan kesenangan, melainkan soal persiapan untuk pulang. Ada kisah seorang Wage tua yang hidup sederhana di sebuah desa. Hampir setiap orang datang padanya ketika bingung atau mendapat masalah. Ia tak pernah menggurui,
Hanya menasihati dengan kata-kata singkat. Urip iku sawang sinawang, nek mung ngoyak donya, bakal kesasar. Elinga, awa iki mung numpang ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar. Kata-kata itu begitu dalam, hingga membuat orang yang mendengarnya merenung berhari-hari. Inilah kekuatan Wage, meski tak banyak bicara, kehadirannya mampu mengguncang hati orang lain. Saudaraku, Wage memang sering dihantui bayangan akhirat. Tetapi bukan berarti itu kutukan. Justru Wage dipilih untuk menjadi pengingat di tengah-tengah manusia yang sibuk mengejar dunia. Wage adalah suara sunyi yang terus berkata, ingat, akhirat itu nyata. Dunia ini hanya perantara. Setelah kita menyelami bagaimana Wage selalu dekat dengan bayangan akhirat, kini kita sampai pada pertanyaan penting. Apakah benar Wage tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Ataukah sebenarnya Wage memiliki peran yang lebih luhur, sebagai penjaga pintu, penghubung antara keduanya? Mari kita lanjutkan ke poin terakhir. Wage, penjaga pintu dunia dan akhirat. 5. Wage, penjaga pintu dunia dan akhirat. Saudaraku, banyak orang bertanya, benarkah Wage itu tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Pertanyaan ini sering muncul karena pengalaman hidup orang Wage yang seolah selalu tanggung. Di dunia, mereka sering merasa terasing, rezekinya tertunda, hidupnya penuh ujian. Namun di sisi lain, mereka juga akrab dengan mimpi, firasat, dan tanda-tanda akhirat. Lalu, apakah Wage berarti tersesat di tengah jalan? Sesungguhnya, para sesepuh Jawa punya jawaban yang berbeda. Wage bukanlah jiwa yang ditolak dunia, apalagi ditolak akhirat. Wage justru dipilih menjadi penjaga pintu. Pintu di sini bukan sekadar gerbang antara dunia dan akhirat, tetapi juga gerbang kesadaran manusia. Wage adalah saksi bahwa hidup ini bukanlah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang harus dijalani dengan hati-hati. Wage dianugerahi kepekaan untuk merasakan kedua sisi, dunia dan akhirat. Mereka ibarat lampu kecil di persimpangan jalan. Meski cahayanya tidak seterang matahari, tetapi cukup untuk menuntun orang agar tidak tersesat. Seringkali, Wage hadir dalam kehidupan seseorang untuk menjadi pengingat. Kata-katanya sederhana, tetapi menancap di hati. Sikapnya tenang, tetapi membuat orang lain merenung. Dalam kisah rakyat Jawa, ada cerita tentang seorang Wage yang hidup miskin. Orang-orang meremehkannya, bahkan ada yang menertawakannya karena pakaian lusuhnya. Namun ketika desa itu dilanda musibah, justru orang Wage itulah yang memberi petunjuk. Jangan takut. Musibah ini hanya lewat. Bersabarlah, karena hujan akan berhenti, dan tanah akan kembali subur. Benar saja, beberapa waktu kemudian, bencana itu reda, dan desa kembali makmur. Sejak saat itu, orang-orang tidak lagi meremehkan Wage, karena mereka sadar, Wage bukan orang biasa. Ia adalah penjaga pintu, yang menyampaikan pesan halus dari semesta. Saudaraku, Wage memang tampak tidak punya tempat. Tetapi sesungguhnya, tempatnya ada di antara, di ruang yang menghubungkan, di jalan yang menuntun. Wage adalah jembatan bagi orang lain untuk melihat bahwa dunia dan akhirat bukan dua hal terpisah, melainkan satu garis lurus yang saling menyambung. Karena itu, jangan pernah merasa rendah jika Anda lahir Wage. Justru Wage punya tugas besar, menjadi pengingat, penuntun, dan penjaga kesadaran. Wage adalah suara sunyi yang berkata, urip mung mampir ngombe, aja nganti kowe lali karo oma sejatine. Hidup hanyalah singgah sebentar, jangan sampai lupa rumah sejati kita, akhirat. Kesimpulan. Saudaraku, Wage bukanlah kutukan, juga bukan berarti tersisih atau tak punya tempat. Justru Wage adalah jalan sunyi yang penuh makna. Hidupnya memang tidak lurus seperti orang kebanyakan, tetapi dari jalan itulah lahir kebijaksanaan yang dalam. Maka, bagi Anda yang lahir Wage, jangan berkecil hati. Ingatlah, kadang Gusti memberi jalan berbeda bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyiapkan jiwa menuju peran yang lebih besar. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, urip iku urup. Hidup adalah nyala. Dan nyala itu akan lebih terang justru ketika kita mampu bertahan dalam gelap. Jadi, apakah Wage tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Mungkin Wage ada di antaranya. Sebagai pengingat bahwa hidup bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju pulang.
Jika Anda merasa mendapat hikmah malam ini, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman atau perasaan pribadi sebagai pemilik weton wage. Klik like, bagikan video ini, dan subscribe agar kita bisa terus menyelami misteri kehidupan bersama. Rahayu, Rahayu, Rahayu.